Saudara, usai Lebaran, pemerintah berencana memberlakukan WFH atau work from home bagi ASN hingga pegawai swasta. Meski upaya tersebut untuk hemat penggunaan energi, tapi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pastikan stok BBM masih aman. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan saat ini kebijakan WFH 1 hari dalam seminggu bagi ASN dan pegawai swasta masih dirumuskan sebelum diumumkan kepada masyarakat. Pemberlakuan skema WFH dipastikan tidak berlaku bagi sektor bisnis yang berhubungan dengan pelayanan hingga perdagangan. Meski kebijakan WFH bagi ASN dan swasta diberlakukan demi penghematan energi, Prasetyo menekankan stok BBM masih aman. Semua harus bersama-sama untuk mengefisienkan diri kita ya, dalam hal bekerja. Bukan berarti ada masalah terhadap pasokan BBM sebagaimana yang terus kita sampaikan bahwa insya Allah pasokan BBM tidak ada masalah, pasokan BBM aman, tetapi kita ingin menjadikan momentum ini bagian dari untuk kita mengkoreksi diri, memperbaiki diri, ya, mengefisienkan diri dan mungkin dalam waktu dekat rumusan kebijakan itu akan kita finalkan dan kita sampaikan kepada masyarakat. Pemerintah akan menerapkan WFH atau work from home bagi ASN dan swasta hingga pembelajaran dari rumah sebagai respons menghemat penggunaan BBM. Ketegangan geopolitik di Timur Tengah makin panas. Iran versus AS Israel terus saling balas menyerang sejumlah fasilitas energi. Baru-baru ini, Iran kembali menyerang sejumlah fasilitas dan ladang gas negara-negara Teluk usai ladang gas Iran di Pars Selatan diserang AS dan Israel. Situasi ini membuat harga minyak makin mahal. Bahkan harga minyak Brent menyentuh angka $112 per barrel per 21 Maret 2026 pukul 13.46 waktu Indonesia Barat. Termahal sejak tahun 2022. Merespons kenaikan harga minyak, pemerintah akan mengambil sejumlah kebijakan, mulai dari efisiensi dengan memangkas anggaran kementerian lembaga, termasuk mempertimbangkan pemangkasan gaji menteri dan wakil menteri. Hingga efisiensi penggunaan BBM dengan menerapkan WFH bagi ASN dan swasta, serta pembelajaran daring. Tadinya kementerian untuk memotong sendiri, tapi mereka kalau disuruh gitu nggak mau motong, dia naikin semua malah. Kalau gue saya putusin, saya potong berapa persen, nanti mereka yang sesuaikan. Nanti kita kasih tahu ke mereka. Potongan gaji menteri sama wamen, kalau gitu Bapak setuju nggak Pak? Setuju, itu kan bagus, gaji kegedean. Kalau itu bagus. Terkait dengan kajian bahwa dengan tingginya harga minyak, maka perlu efisiensi daripada waktu kerja, di mana akan dibuka fleksibilitas untuk work from home dalam 1 hari dalam 5 hari kerja. Wacana pemerintah untuk menerapkan WFH disambut positif oleh warga karena dinilai efektif menghemat BBM. Bisa buat hemat BBM, bisa buat hemat ongkos juga. Efektif juga lah untuk orang kantoran sih, Mbak. Pribadi setuju. Karena menurut saya dengan pekerjaan yang bisa dari mana aja memang dibutuhkan sih, apalagi di situasi seperti ini untuk menghemat BBM juga, dan selain itu juga untuk mencegah kemacetan. Tak cuma Indonesia, sejumlah negara juga was-was dampak perang Timur Tengah dengan melakukan langkah penghematan penggunaan energi. Seperti Myanmar yang melakukan penjatahan bahan bakar untuk kendaraan pribadi. Pakistan pun juga merespons ancaman krisis akibat perang. Pakistan menghentikan kegiatan sekolah selama 2 pekan, hingga Filipina yang menaikkan harga bahan bakar. Lalu apakah kebijakan WFH bagi ASN dan swasta hingga pembelajaran dari rumah efektif menghemat penggunaan BBM? Kita bahas bersama Wijayanto Samirin, ekonom Universitas Paramadina, dan M. Hozin, anggota Komisi 2 DPR fraksi PKB. Selamat petang semuanya. Selamat petang, Mbak Cindy. Ya, selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wijay, Indonesia kan tampaknya akan menyusul sejumlah negara untuk memberlakukan WFH. Tapi kalau tujuannya adalah untuk menghemat BBM, apakah WFH ini jadi solusi yang tepat? Ya, walaupun hanya 1 hari WFH, tapi ini lumayan dampaknya. Jadi
hitungan kasar saya ini akan menekan konsumsi BBM hingga 10%. Kalau kita hitung nilai importnya itu bisa sekitar 100 triliun per tahun. Kalau kita hitung nilai subsidinya itu kira-kira 15 triliun per tahun. Dan ini adalah kebijakan yang menurut saya sangat tepat karena penghematan terjadi, tetapi impact pada aktivitas masyarakat sehari-hari tidak terlalu signifikan karena hanya 1 hari dalam seminggu. Beberapa negara tetangga kita juga sudah menerapkan seperti Filipina, Malaysia, Singapura, dan mereka tidak terjadi disrupsi aktivitas ekonomi. Hanya memang, Mbak Cindy, yang perlu kita atur betul adalah regulasinya. Jangan sampai nanti sektor manufacture, buruh, karyawan juga menuntut 4 hari kerja. Kalau nanti dipaksa didorong 5 hari kerja, kemudian menuntut hari kelima itu sebagai lembur. Nah, ini akan memberatkan dunia manufacture kita yang sekarang sedang berusaha untuk bangkit. Jadi dari sisi regulasinya, menurut saya harus diatur. Para pihak yang terlibat, khususnya pengusaha manufacturers, asosiasi buruh, itu juga harus diajak berbicara. Demikian, Mbak Cindy. Oke, kalau dari Pak Husin sebenarnya kan pasti ada beberapa opsi yang dipertimbangkan untuk melakukan penghematan energi. Tapi apa yang jadi pertimbangan opsi WFH ini yang tampaknya paling diserusin sama pemerintah? Ya, yang pertama Mbak, kami mengapresiasi ada fast respon ya dari pemerintah kita, dalam hal ini Presiden Prabowo, untuk melakukan mitigasi awal, mengantisipasi multiplier efek ya daripada geopolitik yang terjadi saat ini di luar ya, di Timur Tengah. Kami mengapresiasi dalam hal bahwa ada inisiasi daripada pemerintah untuk melakukan exercising bagaimana mengantisipasi agar efek domino daripada tingginya harga minyak dunia itu tidak terlalu berdampak secara signifikan. Namun kemudian yang perlu digarisbawahi ada beberapa catatan yang memang harus dijadikan titik pijak oleh pemerintah sebelum ini betul-betul diterapkan dalam beberapa waktu ke depan. Yang pertama aspek demografi ya. Jadi mungkin nanti seyogyanya kementerian terkait, apakah dalam hal ini Pan-RB, kemudian Kemendagri, ESDM, Kementerian Pendidikan dan lintas sektoral ya, kementerian lembaga, untuk memitigasi mobilitas kota-kota besar yang memang itu cukup signifikan dalam penggunaan BBM. Ya dalam hal ini misalkan seperti Jabodetabek, kemudian Bandung, Surabaya. Itu penting, kenapa? Agar ada relevansi antara efektivitas dan efisiensi. Efektivitas itu tadi terkait dengan bagaimana dampak kepada pelayanan publik, kemudian efisiensi signifikan pengurangan atau penghematan dalam hal penggunaan BBM. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah penting adalah sisi ekonomi. Tadi benar yang disampaikan Pak Wija tadi, jangan sampai kemudian tujuan yang baik ini memiliki dampak yang kemudian tidak kita antisipasi juga ada efek tambahan lainnya seperti manufaktur misalkan. Apakah itu juga termasuk? Nah, kalau dari informasi yang disampaikan kemarin, ini tidak hanya menyentuh di internal birokrasi pemerintahan saja ya dalam hal pelayanan publik, tapi juga mungkin juga ke depannya juga akan melibatkan sektor swasta. Tentunya ini akan harus dimitigasi. Yang perlu digarisbawahi, kita ingat pernah punya pengalaman ya pada masa pandemi COVID tahun 2020-2021. Saya yakin pemerintah sudah punya database baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Tentunya itu sangat membantu untuk melakukan mitigasi secara lebih komprehensif. Oke, harusnya udah ada blueprintnya. Oke, udah ada blueprintnya, tapi saya mau minta tanggapan dulu sebentar Pak Wija. Saya minta tanggapan dulu ya Pak Husin ke Pak Wija. Satu lagi. Oke. Ya, satu lagi Mbak, terkait dengan pelayanan publik, jangan kemudian dipukul rata terkait dengan ASN yang akan diterapkan ini, jangan sampai mengganggu untuk sektor-sektor pelayanan publik yang dibutuhkan pelayanan secara offline, bukan online. Saya yakin pemerintah sudah punya mitigasi itu saja Mbak. Oke, nah tadi sempat disinggung jangan sampai ada dampak ekonomi untuk masyarakat. Nah tapi Pak Wija, yang kalau kita berkaca dari COVID juga salah satu sektor yang paling terpukul adalah sektor informal. Misalnya adalah tukang ojek dan sektor-sektor transportasi yang terpukul. Gimana untuk mengantisipasi agar mereka tidak terlalu terdampak dari kebijakan ini?
Ya, memang perlu kita identifikasi sektor-sektor mana saja yang menjadi the loser dan sektor-sektor mana saja yang menjadi the winner dalam situasi ini. The loser memang harus coba dibantu. Dalam catatan saya yang akan menjadi the loser dalam situasi ini adalah sektor transportasi, termasuk ojol. Kemudian sektor kuliner yang berada di sekitar daerah perkantoran. Kemudian juga retail yang dekat dengan perkantoran itu menciptakan cukup banyak lapangan pekerjaan. Ini harus kita antisipasi. Di lain sisi ada juga the winner, misalnya industri telekomunikasi. Ini konsumsi pulsa internet pasti akan tinggi karena work from home. Kemudian listrik, kemudian sektor e-commerce dan delivery. Jadi di satu sisi memang ada yang menang, di satu sisi memang ada yang kalah. Jadi nanti Pak Kosin perlu mendorong pemerintah untuk memberikan atensi khususnya kepada pihak-pihak yang loser tersebut. Tetapi Mbak Cindy, tren hybrid ini kan sebenarnya tren dunia. Pasca COVID ini di Amerika itu mayoritas perusahaan itu work from home-nya 2 hari. Eropa juga banyak yang 2 hari. Di Indonesia kalau kita lihat multinational company, consulting firm, bahkan Bursa Efek Indonesia, itu work from home-nya 2 hari. Jadi mereka juga bisa menjalankan itu dengan baik. Saya rasa listen learn dari mereka perlu kita tap, perlu kita coba dapatkan. Oke. Memang yang paling krusial nanti Mbak Cindy adalah sektor manufacture. Walaupun mereka tetap ya didorong untuk kerja 5 hari, yang dikhawatirkan adalah hari kelima itu akan dianggap sebagai lembur, sehingga ini akan memberatkan sektor manufacture kita, akan menurunkan sedikit produktivitas mereka. Oke, tapi juga agar tidak ada sektor yang dikorbankan, Pak Hozin, bagaimana pemerintah harus melakukan kalkulasinya agar jadi win-win solution ini untuk semuanya? Iya, untuk detailnya nanti kita dalam raker ya, rapat kerja, karena kami kebetulan di Komisi 2 bermitra dengan Kemendagri dan Menpan RB, ini berkaitan dengan pemerintahan daerah dan ASN, nanti kita akan melakukan kajian bersama. Tentunya tujuan yang disampaikan oleh Presiden ini jangan sampai misleading ya, ke bawah ya. Jadi apa tujuan yang ingin dicapai, jangan sampai kemudian menyisakan potensi yang kemudian justru kontraproduktif dari semangat yang ingin dicapai gitu. Tadi yang disampaikan Pak Wijaya itu menarik gitu kan. Di satu sisi ada sektor yang diuntungkan, di sisi yang lain ada sektor yang terdampak ya. Tinggal nanti kita akan mempertimbangkan plus minusnya seperti apa. Jadi, nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini menarik ya untuk dijadikan trigger bagaimana transformasi pelayanan publik kita ya public services kita dalam birokrasi kita untuk kemudian sudah mulai bergeser ya dari pola-pola konvensional menjadi pola-pola digital. Jadi negara-negara luar sudah mulai melakukan itu. Kalau kita bisa melihat ya di Bali itu banyak para ekspatriat dari luar yang itu bukan pengangguran, tapi mereka yang punya rutinitas dan aktivitas daily, tapi bisa remote ya, bisa melaksanakan tanggung jawab dan kegiatannya dari negara yang berbeda gitu ya. Mungkin ini bagian daripada kita mengejar ketertinggalan untuk adaptasi dalam hal pelayanan ya, secara digital ya, seperti itu ya. Oke, selain dampak ekonomi yang juga dikhawatirkan adalah menjaga produktivitas dari karyawan yang diberlakukan WFH. Kalau menurut Anda Pak Wija, sebenarnya bagaimana untuk menjaga produktivitas ketika WFH ini diberlakukan? Ya, memang WFH tidak bisa dilakukan untuk seluruh sektor. Sektor-sektor yang mengandalkan teknologi, yang mengandalkan knowledge, digital, itu WFH justru meningkatkan produktivitas. Sekarang ini arsitek, kemudian consulting, itu mereka kebanyakan WFH dan lebih efisien. Tetapi untuk sektor-sektor yang perlu kerja kolaboratif, ini seperti misalnya manufacture, itu WFH pasti akan mengganggu produktivitas. Jadi menurut saya perlu dilihat betul sektor-sektor mana yang membuat WFH ini justru positif, dan sektor-sektor mana yang WFH ini akan memberikan dampak yang sangat negatif. Jadi menurut saya ini bukan one size fit all policy. Ini harus betul-betul seperti tadi yang sudah disitir oleh Pak Kozin, dipilah-pilah sektor mana saja yang akan menerapkan ini dan sektor mana saja yang di-encourage untuk tetap menggunakan cara-cara 5 hari kerja.
Oke, kalkulasi yang hati-hati, kemudian penggodokannya hati-hati, dan juga mendengarkan masukan dari berbagai pihak itu yang harus dilakukan juga Pak Wija dan Pak Hozin. Terima kasih sudah berbagi bersama kami di Kompas Petang. Sehat selalu semuanya. Selamat Lebaran. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Ya, Pak Wija. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.